Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita sampai di edisi 197. Edisi 197 merupakan lanjutan dari edisi 196, yaitu kata kerja larang. Ini merupakan latihan untuk membentuk kata kerja larang dalam bahasa Arab. Di sini kita punya 10 kalimat yang kita harus terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya. Dan 10 kalimat itu merupakan kalimat larang. Secara praktis merumuskan kalimat larang itu tidaklah sulit, ya. Misalnya kita ambil ini jalasa. Kita ambil jalasa. Jalasa artinya apa? Jalasa artinya duduk. Jalasa ini akar kata, oleh karena dia mengacu pada pola fa'ala, ya. Fa'ala. Jadi akar kata untuk thulathi mujarrab itu mengacu pada pola fa'ala, fa'ila maupun fa'ula. Jalasa. Jalasa itu secara lengkap bermakna dia laki-laki telah duduk. Kemudian bagaimana membentuk kalimat larang? Jangan duduk. Jangan duduk di sini. Dalam bahasa Arab. Untuk itu kita harus ubah ini ke dalam bentuk mudhari. Jalasa mudhari'nya apa? Jalasa mudhari'nya apa? Bagaimana mengubah madi ke mudhari? Tulis dulu fi'lu madi tanpa harakat. Ya, tanpa harakat. Kemudian tambahkan awalan dalam hal ini awalan ta. Sebetulnya awalan apa saja oke, awalan ta, ya. Awalan ta ini. Oleh karena wilayah perintah maupun larang itu orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuma. Untuk orang kedua ini awalan mudhari itu selalu ta. Makanya tambahkan ta di depan, bukan apa saja, ya, tambahkan ta. Kemudian kita berupaya memberi harakat. Ini huruf pertama akar kata ini sudah pasti sukun, ya. Kemudian huruf akhir akar kata itu pun sudah pasti sukun. Awalan ini sudah pasti fathah. Nah, itu harakat yang pasti. Nah, harakat yang belum pasti itu harakat huruf kedua akar kata. Dalam hal ini harakat lam. Nah, ini merupakan huruf yang liar ini. Huruf kedua akar kata itu. Kita tidak bisa tahu persis harakat dari lam itu. Nah, untuk itu lihat kamus. Setelah lihat kamus, ternyata harakat huruf kedua akar kata mudhari itu i. Oleh karena itu ini i. Jadi tajlis. Kemudian tambahkan la di depan. La tajlis itu jangan duduk. Jangan duduk untuk anta. Kalau kita sudah tahu jangan duduk untuk anta, jangan duduk untuk antuma mudah, untuk antum mudah. Untuk antuma tambahkan alif. La tajlisa. Jangan kalian berdua duduk di sini, mudah. Untuk antum tambahkan waw. La tajlisu. Jangan lupa setelah waw itu ada huruf tambahan alif fariqah, ya. Jadi la tajlis, la tajlisa, la tajlisu. Kalau yang dilarang itu anti, engkau perempuan, tambahkan ya. Ya apa namanya itu? Ya mukhatabah. La tajlisi. Jangan engkau perempuan duduk. Kalau kalian dua orang perempuan duduk sama dengan kalian dua orang laki-laki duduk. La tajlisa. Kalau jamak perempuan duduk, la tajlis ini tambahkan nun ini. Nun niswah, ya. Nun yang menunjukkannya jamak perempuan. La tajlisna. Dengan demikian la tajlis itu ditasrif
La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Kita harus tahu itu, ya. Kita harus tahu itu. Misalnya, jangan tolong. Tolong itu nasoro. Nasoro itu mengacu pada varian u. Nah, jadi mudhari'nya tansuru. Tansura ini u ini. Nah, kalau ini dengan ini sudah jelas sukun. Tan sur, ya. Tansur. Nah, ini jelas ta. Jadi la tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansurna. Namun kita juga sudah mempelajari alat bantu, 4 alat bantu yang digunakan secara katakanlah secara kasar untuk memprediksi mudhari. Nah, bagaimana itu 4 alat bantu itu, 4 dalil itu? Apabila huruf kedua akar kata itu kasrah, misalnya syariba, syariba itu minum, maka varian mudhari'nya itu fathah, ya. Apabila huruf kedua akar kata itu kasrah, varian mudhari'nya itu fathah. Jadi jangan minum la tashrab, ya. La tashrab ini 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 fathah ini sudah jelas sukun. Jadi jangan minum itu la tashrab, la tashrab, la tashrab, ya, la tashrab. Nah, begitu. Kemudian dalil berikutnya, apabila huruf kedua atau huruf ketiga itu merupakan salah satu dari huruf-huruf kerongkongan atau huruf-huruf izhar, maka dia mengacu pada varian A. Misalnya qara'a. Qara'a ini akar kata, ya. Fa'ala, dia laki-laki telah membaca. Laki-laki telah membaca, itu fi'il madin, al-fi'lu al-madi. Fi'il mudhari'nya apa? Kita harus tahu fi'il mudhari'nya apa namanya itu, ini harakat huruf kedua akar kata mudhari, ya. Kalau kita lihat langsung lihat huruf kedua dan huruf terakhir. Kalau di situ ada salah satu dari huruf-huruf kerongkongan, maka varian mudhari'nya pasti A. Nah, ini coba lihat. Ini huruf ketiga, hamzah. Hamzah itu huruf kerongkongan. Oleh karena itu, varian dari qara itu A. Dengan demikian mudhari'nya taqra. Ini sudah jelas fathah. Huruf pertama akar kata sudah jelas sukun. Huruf kedua ini yang liar ini, huruf kedua ini. Oleh karena ini A, maka ini fathah. Kemudian huruf terakhir itu jelas sukun, ya. Itu jelas sukun. Kemudian tambahkanlah. Jadi jangan baca la taqra dan sebagainya. Jadi untuk itu yang perlu difahami adalah 4 alat bantu ini, 4 dalil yang memprediksi mudhari dari madin, ya. Terutama memprediksi harakat huruf kedua akar kata mudhari ini, ya. Nah, itu banyak membantu. Seandainya itu pun tidak bisa dilakukan, terpaksa kita lihat kamus. Kalau belum punya kamus, tanya teman yang tahu, ya. Tanya teman yang tahu. Untuk itu mari kita kerjakan latihan-latihan. Yang pertama, wahai anak-anak perempuan. Apa itu anak-anak perempuan? Kalau anak perempuan bintun, ya, jamaknya banat. Wahai anak-anak perempuan, iya banat. Kemudian jangan buka pintu untuk orang-orang tak dikenal, orang-orang tidak dikenal. Jangan, kata kerja yang digunakan itu buka. Ini nomor 1, ya. Nomor 1, kata kerja yang digunakan itu buka. Buka itu apa? Fataha. Fataha. Mari kita bentuk mudhari'nya.
Apakah kita bisa memprediksi mudhari berdasarkan 4 dalil yang kita pelajari pada edisi sebelumnya? Nah, coba lihat, cepat lihat huruf kedua dan huruf ketiga. Apakah di huruf kedua dan huruf ketiga ini ada huruf-huruf kerongkongan atau huruf-huruf izhar, guttural letters? Ada, ha ini. Ya, ha. Oleh karena itu, kode mudhari'nya itu a. Ya, mudhari'nya a. Dengan demikian mudhari'nya itu untuk anta ya. Ini sudah jelas fathah. Kemudian huruf ini fa ini, huruf pertama akar kata itu sudah jelas sukun ya. Kemudian ta ini huruf kedua yang liar itu a. Itu a ya. Jadi harokatnya itu fathah. Kemudian huruf akhir itu jelas sukun. Tambahkan la. La taftah jangan buka. Ini untuk anta. Untuk antuma tambahkan alif di akhir ini. La taftaha untuk antum, la taftahu untuk anti, la taftahi untuk antuma perempuan, la taftaha untuk jamak perempuan, la taftahna. Begitu cara praktis. Jadi harus banyak mengerjakan latihan ya. Berlatih. Makanya kita munculkan edisi-edisi latihan supaya terampil. Jadi tidak sekadar mempelajari teori saja ya. La taftah. Jadi nomor 1 itu wahai anak-anak perempuan, ya banat. Banat itu jamak dari bintun. Ya banat. Ya banat. Ya banat. Ya banat. Jangan buka. La apa tadi buka? Buka tadi taftah. Buka tadi taftah ya. Untuk anti tambahkan i. Ya mukhatabah. La taftahi. La taftahi. La taftahi. Ya kan? La taftahi. La taftahi. Ya, taftahi, taftah ini kata kerja, kemudian subjeknya itu ini, ya yang mengandung makna engkau perempuan, ya mukhatabah ya. La taftahi, jangan engkau perempuan buka, atau jangan buka pintu itu jelas tertentu ya, pintu rumah itu pakai alif lam. Al-baba. Kenapa al-baba? Oleh karena objek harus mansub. La taftahil baba untuk orang-orang tak dikenal ya. Perhatikan nih, ini gharib, orang tak dikenal tunggal itu gharibun. Ini bahasa Inggrisnya stranger. Stranger itu orang yang strange, orang yang tidak dikenal, yang masih asing bagi kita. Stranger. Gharib. Jamaknya ghuraba. Jamak dari stranger. Kalau bahasa Inggris mudah, tambah s saja. Ini ghuraba'u. Ghuraba'u ya. Ghuraba'u. Jadi ghuraba'u fu'ala'u ini tidak bertanwin ya. Tidak bertanwin. La taftahil baba untuk orang-orang tak dikenal, lil ghuraba. Lil ghurabai. Jadi ghuraba itu majrur dengan kasrah oleh karena didahului oleh harful jar li. Tapi ghuraba itu ghair munsharif, tidak bertanwin. Ghair munsharif itu majrur mansub dengan fathah ya. Ya, tapi apabila isim ghair munsharif itu beralif lam, ini kan alif lam ini ya, maka sifatnya sebagai isim ghair munsharif itu gugur. Jadi dia berubah menjadi kata benda atau kata sifat biasa yang majrur dengan apa? Yang majrur dengan ini.
Tapi kalau ini tidak beralif lam, li ghuraba'a. Tapi kalau beralif lam, lil ghuraba'i. Ya banat, wahai anak-anak perempuan, la taftahil baba, jangan buka pintu lil ghuraba, untuk orang-orang asing, untuk orang-orang tak dikenal. Nomor 2, wahai Uthman, ya Uthman, Uthmanu, ya Uthmanu. Jadi yang dipanggil itu satu orang laki-laki, berarti yang dilarang itu juga dia, satu orang laki-laki atau anta. Jangan tinggalkan. Tinggalkan itu sudah beberapa kali muncul. Taraka ya. Taraka ini kodenya itu sama dengan nasara. Nasara yansuru, unsur, tansur. Jadi taraka tatruku, ya, tatruk. Jadi jangan tinggalkan, tinggalkan tatruk. Coba perhatikan tatruk itu. Ini ta itu ta awalan. Ta awalan itu sudah jelas fathah. Ini ta huruf pertama akar kata itu sukun. Kemudian huruf terakhir itu sukun. Nah, ini huruf tengah ini itu tergantung variannya. Ternyata setelah kita lihat kamus, taraka itu variannya u. Jadi la tatruk. Ya, yang disuruh itu anta. Temanmu, teman laki-laki ya, sadiq. Teman laki-laki sadiq. Ini teman ini dirangkai dengan kata ganti mu. Mu itu ka. Ya. Mu itu kata ganti majrur bersambung. Ya, ka. Dia bersambung dengan kata benda, berarti dia itu kata ganti majrur bersambung. Dhamirul jarril muttasil. Ini sebagai apa ini? Ini sebagai objek. Ini sebagai objek, ya. Verbnya itu ini, kemudian diikut oleh subjek. Subjeknya itu apa? Subjeknya itu anta, ya. Anta itu siapa? Anta itu si Utsman. Mana anta itu? Tersembunyi. Ingat, anta itu tersembunyi di fi'il mudhari. La tatruk sadiqaka. Ini jadi sadiqaka oleh karena dia berperan sebagai objek dalam kesulitan. Kesulitan itu dhiq. Ya. Saya tulis di sini nomor 2, ya. Ini nomor 2. Kita sudah mempelajari kata sifat sempit, ya. Dhayiq. Udah ini dulu. Dhayiq. Dhayiqun, ini sempit. Lawan dari wasi'. Wasi' itu luas. Ini artinya sempit. Sempit, ya, sempit. Kemudian dari sini nanti kita bentuk kesempitan. Kesempitan ini kata benda abstrak dari dhayiq. Kesempitan itu dhiqun. Dhad, ya. Dhiqun. Dhiqun. Jadi kalau saya hendak berkata, saya ini sekarang ini dalam kesempitan ini. Sempit rasanya ini. Jadi ana fit dhiq. Ya, fit dhiq. Itu teman kita itu fit dhiq itu. Ayo kita bantu. Misalnya begitu, ya. Jadi jangan tinggalkan temanmu dalam kesusahan. Dalam kesusahan itu dalam kesempitan. Fit dhiq. Ini merupakan ungkapan yang menarik untuk dihafalkan sebetulnya. Ini fit dhi, ini dhad, ya. Fit dhiqi, ini qaf. Fit dhiqi. Dalam kesulitan. Ini fit dhiq. Ini dalam kesusahan, fit dhiq. Nomor 4, jangan bersedih wahai saudara-saudaraku. Saudara-saudara ini anggaplah laki-laki, ya. Laki-laki. Bersedih itu hazina. Akar katanya hazina, fa'ila. Ya, fa'ila. Apakah kita bisa prediksi mudhari? Apakah kita bisa prediksi ini dari mudhari?
Bisa. Oleh karena apa? Oleh karena harakat huruf kedua akar kata itu kasrah. Kalau harakat huruf kedua akar kata kasrah, maka varian mudhari'nya itu a, ya. A. Nah, seperti ini. Kalau kasrah a, syariba yatashrabu. Jadi hazida tahzanu, untuk anta ini, ya. Tahzanu. 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 Jadi ini jangan bersedih. Siapa yang dilarang bersedih itu? Yang dilarang bersedih itu saudara-saudaraku yang laki-laki. Berarti antum. Antum. Jadi tasrif apa namanya itu fi'lun nahi untuk antum, ya. Coba kita ini kan tahzan, tahzana, tahzanu, ya kan? Tahzani, tahzana, tahzanna. Jadi la tahzanu. La tahzanu. Jangan lupa ini, ya. La tahzanu. Jangan kalian bersedih. Kaliannya mana? Ini waw. Yang populer dengan julukan apa? Dengan nama wawul jamaah. Dia mengandung makna kalian, ya, apabila harful mudhara'ahnya itu ta. Tetapi apabila harful mudhara'ahnya itu ya, yahzanuna itu mereka, ya. Kalau tahzanuna kalian, ya, kalian laki-laki semua. Jadi la tahzanu, wahai saudara-saudaraku, ya saudara-saudaraku, akhun, ya. Jamak dari akhun itu ikhwah. Ya ikhwati. Ya ikhwati. Ya ikhwati. Gitu, ya. La tahzanu ya ikhwati. Saudara laki-laki. Kalau saudara-saudara perempuan, ya akhwati. Akhwati ini menjadi la tahzanna. Jadi kalau untuk jamak perempuan la tahzanna, ya, ini tahzan, tahzana, tahzanu, tahzani, tahzana, tahzanna, ya. Oke, nomor 4. Wahai anak-anakku yang laki-laki, wahai anak-anakku yang laki-laki, jangan berbohong. Ya, kita selesaikan dulu awal dari kalimat ini. Ya, anak laki-laki ibnun, jamaknya abna, ya. Ya abna'i. Ya abna'i. Abna itu jamak dari ibnun. Ibnun itu anak laki-laki tunggal. Abna anak perempuan. Anak laki-laki jamak. Jadi kalau anak-anak laki-lakiku, nah ini kita kenalkan ya ini sebagai kata ganti majrur bersambung. Ya apa namanya ini? Ini ya yang artinya saya, ya mutakallim, ya. Ya mutakallim ini, ya mutakallim. Ya mutakallim, ya. Nah, kalau ya ini, ya yang artinya engkau perempuan yang disambungkan dengan kata kerja, itu namanya ya mukhatabah. Lihat edisi-edisi sebelumnya. Ya abna'i, jangan berbohong. La, berbohong itu kadzaba. Kadzaba. Kadzaba, apakah ada dalil yang bisa kita terapkan? Kelihatannya tidak, ya. Lihat kamus. Kadzaba yakdzibu. Dia mengacu pada ini ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kamus, dia masuk dalil nomor 1. Harakat huruf kedua akar kata itu fathah. Kalau harakat huruf kedua akar kata itu fathah dan tidak ada informasi lain, misalnya huruf keduanya itu tidak kasroh dan huruf kedua ketiganya itu bukan salah satu dari huruf-huruf kerongkongan, maka mudhari'nya mengacu pada varian a atau i atau u. A atau i atau u. Sulit itu kan? Untuk memastikan apakah a, i atau u, lihat kamus atau tanya teman. Ternyata setelah lihat kamus, kita lihat ininya itu i, berarti takdzibu. Jadi jangan berbohong, la takdzib, la takdziba, la takdzibu, la takdzibi, la takdziba, la takdzibna. Siapa yang dilarang ini?
anak-anakku laki-laki. La takdzibu. La takdzibu. La takdzibu. Ya. La takdzibu. Wahai anak-anakku yang laki-laki, jangan kalian berbohong. Nomor 5, wahai anak-anakku yang perempuan, jangan tinggalkan teman-temanmu dalam kesulitan. Ya, anak perempuan itu banat ya. Ya banati. Ya banat. Kalau ya banat saja, wahai anak-anak perempuan. Tapi kalau wahai anak-anak perempuanku, tambahkan ya mutakallim. Ya banati. Ya banati. La. Jadi yang dilarang itu anak-anak perempuan ya. Anak-anak perempuan itu posisinya paling bawah. Antunna. Antunna. Meninggalkan itu taraka. Taraka itu sama dengan ini. Yatruku. Jadi la tatruk. La tatruk. La tatruka. La tatruku. La tatruki. La tatruka. La tatrukna. Jadi untuk antunna. La tatrukna. Jadi la tatrukna. La tatrukna. La tatrukna. Jadi jangan kalian jamak perempuan itu nah ini nun niswah ya. Jangan kalian tinggalkan teman-temanmu, teman-teman kalian ya. Teman-teman kalian. Ini sebaiknya kalian dalam kesulitan. Teman-temannya perempuan. Teman perempuan itu sadiqatun. Jamaknya sadiqah itu jamak muannas salim. Ini sebagai objek ya. Oleh karena itu harakat huruf akhir kata benda satu itu fathah. Kemudian dirangkai lagi dengan kalian. Kalian itu kalian perempuan ya. Kunna. Ya, ya banati la tatrukna sadiqa. Coba perhatikan. Ini sadiqat itu jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim. Kemudian dia berperan sebagai objek. Oleh karena itu dia harus mansub. Jamak muannas salim itu mansub bukan dengan fathah, ya kan? Tetapi dengan kasrah. Ini kita ganti. Jadi yang benar itu ini. La tatrukna sadiqatikunna. Ya, dalam kesulitan ini. Dalam kesulitan. Fiddiq. Ya. Fiddiqi. Ya banati la tatrukna sadiqatikunna fiddiq. Nah, ini perhatikan ya. Sadiqati kunna. Bukan sadiqatakunna. Oleh karena dia ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu tidak pernah berakhir dengan fathah ya. Jadi dia berakhir dengan dhammah kalau marfu, berakhir dengan kasrah kalau mansub atau majrur. Nomor 6, wahai Fatimah, ya Fatimah. Kita selesaikan dulu bagian awal. Ya Fatimah. Ya Fatimah. Ya Fatimah tuh. Ini yang dilarang. Jangan duduk di belakang. La. Perhatikan, duduk itu jalasa. Jalasa itu dalil-dalil tidak membantu kita untuk memprediksi mudhari. Kemudian kita harus lihat kamus, ternyata
varian dari jalasa itu i ya. I. Jadi jalasa yajlisu, tajlisu. Jadi kalau Fatimah itu la tajlisi, la tajlisi. Jadi yang dilarang itu perempuan tunggal. Ini dia. La tajlisi. Ya Fatimah la tajlisi. Di belakang. Ini di belakang. Di belakang ini merupakan ungkapan yang harus dihafalkan ya. Di belakang itu fil wara. Fil wara. Fil warai. Fil warai. Nah, tapi kalau di belakang sekolah, itu ini wara al madrasati ya. Dia merupakan zorof, wara al madrasati ya. Di belakang rumah wara al baiti, lawannya amama ya. Di depan sekolah amama al madrasati. Jadi setelah amama, setelah zorof itu harus majrur ya, oleh karena dia mudhaf ilaih. Jadi ya Fatimah la tajlisi fil wara'i, kemudian titik. Kalimat kedua merupakan kalimat perintah. Duduklah di depan. Duduklah ijlisi. Ijlisi ya, ijlisi. Kita lihat ini kalau perintah jalasa yajlisu. Yajlisu mudhari ya. Coba lihat harakat huruf kedua akar kata. Huruf kedua akar kata itu i ya. Kalau i maka hamzah wasal itu berharakat i. Ijlis, iqra. Ijlis. Siapa yang disuruh ini? Fatimah. Berarti ijlisi. 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 Jadi tafsir fi'il amar juga 6 ya. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Untuk anti, ijlisi. Ijlisa, ijlisna. Di depan. Nah, di depan ini lawan dari di belakang. Fil amam. Di depan itu fil amam. Fil amami. Ini merupakan ungkapan khusus ya. Fil amam. Jadi di depan itu maksudnya di barisan depan. Kalau fil wara di barisan belakang. Kalau amama, kalau di depan kelas, amamal fasli. Jadi kita gunakan amama itu sebagai zaraf makan diikuti oleh kata benda yang majrur. Ya, fil amam itu di barisan depan. Kalau amamal fasli di depan kelas, amamal madrasati di depan sekolah. Wahai saudara-saudaraku yang perempuan, jangan baca majalah-majalah ini. Wahai saudara-saudaraku yang perempuan. Saudara perempuan apa? Ukhtun. Ukhtun jamaknya akhwat. Jadi ya akhwat, ya akhwati, ya akhwat. Akhwat ini saudara-saudara perempuan. Ku i ya mutakallim ya. Ya akhwati, wahai saudara-saudara perempuanku, jangan baca la. Jadi yang dilarang itu jamak perempuan ya. Posisinya itu antunna, paling bawah. Membaca itu qara'a. Bisa diprediksi mudhari. Coba lihat harakat huruf kedua bukan kasrah. Kemudian kita lihat huruf kedua dan huruf ketiga. Apakah di situ ada huruf-huruf kerongkongan? Ada, hamzah. Berarti dia mengacu pada varian A. Mengacu pada varian A. Ini kalau di huruf kedua dan huruf ketiga itu ada salah satu dari 6 huruf kerongkongan atau guttural letters atau huruf-huruf izhar itu, jadi mudah memprediksi mudhari'nya. Mudhari'nya itu pasti mengacu pada varian A. Jadi la taqra ya.
Oleh karena huruf kedua akar kata mudhari'nya itu a, la taqra. La taqra, la taqra'a, la taqra'u, la taqra'i, la taqra'a, la taqra'na. La taqra'na. Jadi wahai saudara-saudaraku yang perempuan, antunna. Jadi la taqra'na. La taqra'na. La taqra'na. Jangan kalian baca. Nah, jadi taqra' itu kata kerja, subjeknya itu na. Artinya kalian perempuan. Nun niswah. Ya akhwati la taqra'na majalah-majalah ini. Majalah-majalah ini prasa ya. Prasa yang merupakan kombinasi antara kata benda dengan kata penunjuk. Ya, apa nama prasa itu? Prasa kata penunjuk ya. Prasa kata penunjuk. Prasa kata penunjuk. Murakkabun isyariyun ya. Murakkabun isyariyun. Ya, majalah itu sini saya buat ya. Nomor berapa ini? Nomor 7. Majalah itu majallatun berakhir dengan marbutah. Ini kita pinjam. Majalah itu dipinjam dari sini sebetulnya. Majallatun. Jamaknya jamak muannas salim. Majallatun. Majallatun. Jamak muannas salim itu berakhir dengan atun. Dan tanya itu tak biasa ya. Bukan ta marbutah. Majallatun. Kemudian mari kita tentukan ininya. Ini itu kata penunjuk. Ini kata penunjuk. Ini itu tergantung jumlah dan jenis kelamin dari kata benda yang ditunjuknya. Majalah itu jenis kelaminnya apa? Majalah itu merupakan jamak tidak berakal ya. Majalah pengulangan kata majalah dalam bahasa Indonesia menentukan bentuk jamak. Kemudian majalah itu tidak punya akal. Jadi majalah yang dalam bahasa Arab disebut jamak tidak berakal. Ada dalil jamak tidak berakal itu identik dengan satu perempuan, dengan perempuan tunggal. Berarti ini perempuan tunggal. Untuk itu kita gunakan hadhihi. La taqra'na hadhil, ya kan? Hadhil majallat. Hadhil majallat. Coba lihat syarat yang harus dipenuhi oleh murakkab isyariyun. Murakkab isyariyun itu isinya kata penunjuk dan kata benda. Kata penunjuk dan kata benda itu harus laras. Ya, harus laras. Harus laras. Mari kita lihat keselarasan itu, ya. Ini dari sisi i'rab dulu. La taqra'na, jangan kalian baca. Berarti itu yang dilarang baca. Itu objek. Objek itu apa? Objek itu mansub ya. Objek itu mansub. Oleh karena kata penunjuk hadhihi itu sebuah kata yang mabni, yang harakat huruf akhirnya tidak mengalami perubahan, tidak berubah. Jadi bentuk mansubnya juga hadhihi. Bentuk marfu'nya hadhihi, bentuk majrurnya juga hadhihi. Jadi ingat ini mansub. Kenapa mansub? Oleh karena dia berperan sebagai objek. Ini dan ini harus laras. Jadi kata penunjuk dan kata benda dalam murakkab isyariyun, murakkab kata penunjuk. Lihat, ini sudah ini kan itu di edisi sebelumnya itu selaras. Oleh karena ini objek itu harus mansub. Oleh karena ini mansub, ini pun mansub. Ini mansub dengan apa? Dengan fathah atau dengan kasrah? Dengan kasrah. Dia mansub dengan kasrah. Sama dengan ini. Oleh karena dia menyerupai jamak muannas salim atau jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim. Dia berakhir dengan atun. Jadi la taqra'na hadhil majallati ya. Majallati itu mansub. Mansub dengan apa? Mansub dengan kasrah.
Uh, Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya itu kasrah ya, atau mansub dengan kasrah. Oleh karena dia jamak muannats salim. Kenapa dia mansub? Oleh karena dia harus selaras dengan ini, dengan kata penunjuk. Kata penunjuknya itu mansub, dia pun mansub. Kenapa kata penunjuknya mansub? Oleh karena kata penunjuknya itu objek. La taqra'na, jangan kalian baca. Apa yang dilarang baca? Ini itu apa? Oh, ini itu majalah-majalah, ya. Wahai saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang laki-laki ya, kita anggap laki-laki. Saudara laki-laki akhun, jamaknya ikhwah. Jadi wahai saudara laki-lakiku, ya ikhwati, gitu ya. Ikhwati, ikhwah itu jamak dari akhun. Jangan minum minum itu syariba. Nah, ini bisa diprediksi. Akar katanya syariba, fi'il mudhari'nya syariba. Harakat huruf tengahnya itu kasrah. Berarti dia mengacu pada varian A. Jadi tashra ya. Yang dilarang itu saudara-saudaraku yang laki-laki, la tashrabu. La tashrabu. Jangan kalian minum. Apa? Khamar. Khamar itu alcoholic drink. Al-khamru. Jadi khamar ya, khamrun. Jadi kita pakai alif lam saja ya. Al-khamra. Ini objek. Oleh karena objek dia harus mansub. Ya. Jadi khamar itu khamrun ya. Khamar itu khamrun. Minuman beralkohol ya. Khamar ya. Oke. Nomor 9 ya. Nomor 9. Wahai anak-anak perempuan, ya banat. Ya banat, wahai anak-anak perempuan. Kalau wahai anak-anak perempuanku, ya banati, janganlah tinggal. Tinggal itu sakana. Nomor 9 ya. Ini di sini. Sakana. Sakana. Jadi kalau kita lihat nomor huruf kedua, ketiga bukan huruf kerongkongan. Harokat huruf kedua itu tidak kasroh. Kalau kasroh dia mengacu pada varian A. Tidak dhammah. Kalau dhammah dia mengacu pada varian U. Karuma misalnya ya kurumu. Berarti kita lihat kamus. Setelah kita lihat kamus, ternyata sakana itu mengacu pada varian A, pada varian U. Jadi idenya itu mudhari'nya yaskunu. Untuk anta itu taskunu. Taskunu. Nah, ini mudhari' dari sakana. Kalau kita diminta mentasrif mudhari untuk orang kedua dari sakana, berarti taskunu, taskunani, taskununa. Ya, taskunina, taskunani, taskunna. Karena kebetulan dia berakhir dengan nun juga. Nun ya. Kalau kita diminta mengubah mudhari orang kedua dari taskunu itu dari marfu ke majazum, berarti tasrifnya taskun. Dia majazum dengan sukun. Taskuna, dia majazum dengan menghilangkan nun. Majazumun bihadfin nun. Asalnya taskunani, ya kan? Taskuna. Taskununa menjadi taskunu. Taskunina menjadi taskuni. Taskunani menjadi taskunna tetap tidak berubah. Kenapa kita rubah ke dalam bentuk
ke dalam bentuk majzum oleh karena kata kerja perintah itu majzum, ya. Jadi jangan tinggal, jadi la taskunnah bagian akhir. La taskunna. La taskunna. Jadi nun terakhir ini, nun yang berhuruf fathah itu mengandung makna kalian perempuan, ya. Antunna, jangan tinggal di mana di asrama itu. Fi ini tergantung itunya kalau dalam arti tersebut itu tadi sudah kita bicarakan itu alif lam, tapi kalau ditunjuk itu zalika. Oke, kita anggap ditunjuk, ya. Fi zalika, fi zalikal mahya, ya. Fi zalikal mahja'i, ya. Jamak dari mahja itu mahaja. Oke, kemudian nomor terakhir, wahai anak-anak laki-laki. Wahai anak laki-laki, ya abna. Ya abna. Ya aulad, ya. Jangan bermain sepak bola. La'ibah. La'ibah itu huruf tengahnya itu kasrah, berarti dia mengacu pada varian A, ya. Yal'abu. Jadi la ini antum ini tal'abu, la tal'abu, la tal'abu fi di mana? Di lapangan ini. Lapangan itu mal'ab. Lapangan di sini tempat bermain, ya. Mal'ab. Kalau la'iba itu bermain, maka mal'ab itu tempat bermain. Nanti kita pelajari insyaallah itu, ya. Fi di lapangan ini, fi ini itu hadza, ya. Oleh karena lagi fi hadzal mal'abi di lapangan ini. Alhamdulillah kita sudah menerjemahkan 10 kalimat latihan. Coba periksa lagi di rumah, kalau ada kesalahan diperiksa, dibetulkan, ya. Sebelum kita tutup, mari kita lihat sepintas. Ya abna, wahai anak-anak laki-laki, la tal'abu, jangan kalian bermain fi hadzal mal'ab, di lapangan ini. Ya, ini harus ada alif lam, ya. Fi hadzal mal'ab. Oleh karena ini selaras dengan ini, hadza itu ma'rifah, ya, ma'rifah. Oleh karena ini ma'rifah dengan alif lam. La tal'abu fi hadzal mal'ab. Kemudian ya banat, wahai anak-anak perempuan, la taskunna, jangan kalian tinggal fi dzalikal mahja, di asrama itu, ya, di asrama itu. Kemudian ya ikhwati, wahai saudara-saudaraku yang laki-laki, saudaraku laki-laki, ya. La tashrabul khamra, jangan kalian meminum khamar, ya, alcoholic drinks. Ya akhwati, wahai saudara-saudaraku yang perempuan, la taqra'na hadhil majallat, jangan baca majalah ini. Coba lihat hadhil majallat, bukan majallata, ya, majallat. Kemudian ya Fatimah, la tajlisi fil wara, jangan duduk di belakang, duduklah di depan. Ijlisi fil amam. Wahai anak-anakku yang perempuan, ya banati, la tatrukna, jangan kalian tinggalkan teman-teman kalian, sadiqatikunna. Ini juga ti mansub dengan hamzah dengan kasrah karena dia jamak muannas salim, fi dhiq, dalam kesempitan, dalam kesusahan, ya. Jadi kalau lihat teman susah, bantu semampu Anda. Jangan tinggalkan dia, ya. Wahai anak-anakku yang laki-laki, ya abanai, la takdzibu, jangan berbohong. La takdzibu, jangan berbohong. Akar katanya kadzaba yakdzibu, ya, yakdzibu, takdzib. Ini
jangan bersedih wahai saudara-saudaraku. La tahzanu, hazina yahzanu. Lihat harakat huruf akhir itu kasrah, berarti varian mudhari'nya itu a. Ini la tahzanu ya ikhwati. Jadi ikhwati itu saudara-saudara laki-lakiku. Kalau saudara-saudara perempuanku akhawati. Kemudian ini ya Uthman, la tatruk sadiqak. Jangan tinggalkan sadiqah. Kenapa sadiqah? Oleh karena objek ya, sadiqah fi dhiki, dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, bantu dia. Ya. Kemudian wahai anak-anak perempuan, ya banat. Kalau wahai anak-anak perempuanku, ya banati. Kalau wahai anak-anak perempuan saja, ya banat. Jangan buka pintu. La taftahil baba lil ghuraba, untuk orang-orang tak dikenal, ya, strangers. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.